Gunung selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi manusia. Ketinggiannya, keindahan alam, dan cerita-cerita unik bahkan misteri yang mampu membuat kita penasaran. Salah satunya adalah Gunung Cikuray. Gunung yang berada di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini memiliki daya tarik yang sangat kuat. Gunung tertinggi keempat di Jawa Barat ini menjadi langganan para pecinta alam untuk melakukan pendakian. Namun di balik keindahan Gunung Cikuray ini, banyak kisah misteri yang terselubung di dalamnya, seperti kisah mistis yang dialami oleh seorang pendaki bernama Okta. Diceritakan bahwa Okta sempat mengalami hal mistis yang luar biasa ketika mendaki ke Gunung Cikuray. Bahkan Okta sendiri sempat bertemu dengan sosok pendaki gaib saat berada di puncak Gunung Cikuray. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Nah, pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Barat nih. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam Bang Okta. Malam. Apa kabar nih Bang? Baik, baik. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Udah ketemu sehat lagi. di RS gua. Kalau nggak sehat di RS ya? Sakit rumah ya? sakit apa rumah makan nih? Rumah sederhana gitu. Rumah sederhana. Yang dimana kita ketahui bahwa saja di tahun 2000 ada musibah atau bencana seorang pendaki yang hilang dan tersesat di Gunung Cikuray ini. Tadi gue sempat dengar, lu sempat ngobrol dan sempat berbincang-bincang ya sama pendaki itu ya. Dan banyak banget teror-teror yang dialami ketika pendakian lu pada saat itu nih. Iya. Wah, gokil banget sih, dan pasti teman-teman semua udah pada penasaran nih. Atau siapa sih perempuan yang dimaksud ini nih. Dan sebelum kita memulai video kali ini, kita doakan terlebih dahulu semoga almarhumah ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga selalu diberikan ketabahan serta diberikan kesabaran nih. Nah, pokoknya lu simak video ini sampai habis nih biar lu tahu sosok perempuan ini atau pendaki ini siapa nih. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di sini, lu bisa langsung DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Iya, jadi itu sebenarnya aku pengen ke Slamet waktu itu bertujuh. Cuman karena ditutup, makanya ya udahlah muter balik kemana nih gitu kan. Akhirnya ke Cikuray itu, setelah nyari akhirnya ke Cikuray ya. Akhirnya berangkatlah ke Cikuray. Sebelum itu gue berangkat, itu gue udah dibilangin sama ibu gue kan. Sedikit cerita, ibu sama bapak tuh pendaki juga sebenarnya. Sempet ngedaki juga. Jadi dia kurang lebihnya udah tau lah gitu kan. Lu mau naik ke sono ngapain gitu, maksudnya cuman mau naik doang atau emang buat seneng-seneng atau apalah kayak gitu kan. Terus ya udah gue bilang emang cuman buat jalan-jalan aja gitu kan, soalnya setelah skripsi, kalau nggak salah setelah skripsi itu kan pusing, ya udahlah naik aja buat have fun doang gitu kan, ngilangin pusing lah ya, ngilangin pening gitu. Terus dia bilang tuh gini,
ya udah lu nggak apa-apa lu naik, cuman hati-hati sama mulut gitu. Oke, Dia orang bilang tua kayak tuh gitu. ngomong Iya, gitu orang ya? tua. Cuman di situ gue mikirnya ya udahlah, maksudnya emang kayak peringatan biasa aja gitu kan. Toh juga dia sempet naik juga kan. Hati-hati gitu sama mulut gitu. Terus juga lu permisi gitu kan. Gitu. Jangan sembrono lah kayak gitu. Nah pas di situ juga dia ngasih taunya itu, gue ngeliat mukanya ya, maksudnya muka kayak cemas gimana sih kayak gitu. Dan biasanya tuh nggak pernah kayak gitu. Kira ya udah balik lagi ke yang tadi. Akhirnya nemu lah tuh ke Cikuray berangkat. Nah cuman pas panjang jalan dari Jakarta ke Garut itu gue masih kepikiran sebenarnya, maksudnya kenapa tumben nih dia ngasih Ada taunya yang tuh berbeda kayak ya? gini. Iya, Dari soalnya tuh gelagat gelukut nyokap sama nyokap itu? iya, dari cara ngomongnya itu udah beda gitu. Biasanya tuh cuma kayak mau kemana lu gitu kan, mau kesini gitu kan, maksudnya naik ke gunung ini gitu. Oh ya udah berapa orang gitu, sekian orang lah gitu. Udah Itu kayak biasa gitu aja dong. gitu Iya kan? biasa aja gitu. Cuman ini kayak lu kayak gimana sih, kayak biasa bercanda. Ya ini jadi serius gitu loh. Makanya kepikiran ini kenapa gitu kan. Ya udah akhirnya tuh pas jalan itu gue juga di mobil tuh, di bis tuh gue nggak tidur karena kepikiran kan. Sampai akhirnya singkat cerita tuh gue nyampe lah ke Garut. Nah pas di Garut itu tuh juga nggak langsung naik kan, nunggu mobil bak ya. Nunggu mobil bak tuh nggak langsung dapet gitu. Nunggu dulu di situ. Ya udah pas nunggu gitu sebenarnya di situ juga udah agak aneh, maksudnya aneh tuh gini, kalau dingin emang hawa dingin tuh kan ya enak aja, adem gitu. Sejuk lah ya. Iya, ini kayak anyep kayak gitu loh. Cuman dingin gitu loh, anyep tapi dingin gitu, nggak pengap, nggak apa-apa gitu. Tapi ya udahlah, gue mikir udahlah mungkin karena emang gue nggak tidur kali atau gimana, terus nggak klimaks atau apa, kan beda kayak Jakarta sama di sana gitu, beda. Kira ya udahlah, sampai akhirnya dapat mobil bak, naik mobil bak. Nah pas itu tuh ada banyak, nggak rombongan gua doang, maksudnya ada rombongan lain lagi nunggu juga gitu kan, nunggu. Akhirnya barengin tuh, tadinya mau pisah mobil gitu, tapi akhirnya barengin. Udah pas barengin itu jalan, di sini nih hawanya masih biasa aja, maksudnya ya udah dingin aja gitu, nggak ada pengap atau nggak ada apa gitu. Nah ini tuh kan kalau nggak salah lewatin rumah-rumah dulu ya, rumah penduduk dulu kan tuh, lewatin rumah penduduk sampai akhirnya udah ngelewatin rumah penduduk itu, mulai kebun teh tuh kanan kiri. Maksudnya rumah penduduknya udah habis dah ya, tinggal sawah-sawah doang. Nah itu kalau nggak salah sekitar jam setengah 12 atau jam 11 lewat gitu tuh. Sampai di satu tempat itu, kalau gue sempat nanya ke supirnya, katanya daftar dulu, maksudnya ngisi nama gitulah gitu. Kalau mungkin kalau kita bilang pas pendaftaran kali. Iya. Tapi tempat itu tuh warung gitu loh, maksudnya kayak gubuk tempat warung gitu, tapi nggak, kena malam kan nggak ada orang. Nah di situ tuh gue udah, ini kok tempatnya begini banget gitu loh. Nah di situ juga pas mau lanjutin jalan kan, jalannya nanjak gitu tuh, nggak kuat karena kelebihan kan, karena kan tadi harusnya 2 mobil tapi jadi 1 kan, biar irit bayarnya. iya kali ya. Pas sudah mau naik nggak kuat, akhirnya suruh turun tuh beberapa orang, cuman di situ sisa 4 orang, maksudnya di mobil bak itu 4 orang, salah satunya gua yang badannya kecil, jadi suruh jagain keril ini loh, orang-orang yang lainnya kan suruh turun, suruh ngedorongin mobil. Kira dorong gitu sampai udah agak naik, maksudnya mobil udah bisa jalan gitu, udah bisa jalan sendiri tanpa didorong. Pada naik dong semuanya ini, si yang pada turunin tadi tuh. Iya. Naik karena gue posisinya di pojok, jadi posisi gue tuh ngebelakangin sopir. Ya kan gue duduk begini kan. Nah ini senderan tuh yang buat sopir itu tuh. Jadi kan gue ngeliat pas banget ke belakang dong, ke arah warung itu. Pas orang pada naik, gue nggak kelihatan ke arah sono, kalau ketutupan orang yang pada naik tuh, ya kan, pada ketutupan orang naik. Nah pas udah pada duduk, gue ngeliat itu udah nggak ada. Yang gubuk itu nih. Iya. Tapi gue masih nggak mau ngambil pusing tuh di situ. Udahlah gitu. Cuman pas naik gue mikir lagi, tapi kayaknya ini kalau sama yang digubuk-gubuk itu tuh harusnya lebih dari ini nih gitu jumlahnya.
gitu. Nah di situ gue mikir kayak gitu, pas gue nyadar mikir kayak gitu ngerasa aneh, itu berasa tuh mulai pengap lagi tuh, pengap tuh. Terus juga gue ngerasa kayak mobil tuh ngeden mulu kan, namanya mobil bak kan dia kalau lu duduk di bak pasti mesin motor itu berasa ya getarannya itu berasa lebih gede. Ada kayak gitu ya udahlah, gue nggak mau ngambil pusing lagi, udah malam juga kan waktu itu. Sampailah di pos pemancar itu kan, gue naik dari pos pemancar itu sekitar jam 1-an, sampai jam 1 itu kan gak langsung naik, gue ya mau tidur dulu lah intinya, Istirahat dulu ya, istirahat ngecas dulu, ngecas. iya bener. Nah udah gitu kalau nggak salah itu ini kan warung, ini tempat makan, kalau kamar mandi tuh di bawah deh kalau nggak salah. Dia lu mesti turun gitu tuh gitu. Nah pas turun ini, pas saya jalan yang ke kamar mandi itu tuh udah sininya tuh udah jurang tuh, seinget gue tuh itu jurang itu, soalnya gelap kan. Itu jurang, intinya tuh lu jalan sebenarnya masih bisa, cuman nggak buat lari gitu loh. Pelan-pelan lah ya. Iya, kalau misalnya lu nekat pengen nyoba di jurangnya itu ya gitu. Udah, nah, pas kamar mandi, di kamar mandi tuh nggak ngerasa apa-apa, biasa aja. Pas keluar dari kamar mandi, jadi pas keluar dari kamar mandi, gue duduk dulu di tempat orang biasa pada makan gitu tuh, sambil ngeliatin kota Garut kan dari atas tuh, malam-malam apa lampu gitu kan, bagus nih, sambil ngerokok tuh. Nggak lama dari itu, sekitar 10 menit gitu kalau nggak salah, 10 menit itu ada bocil lari, anak kecil gitu lari gitu. Dan anak kecil kalau lu bilang tuyul atau bukan itu gue bisa bilang anak kecil ya, karena emang anak kecil gitu, maksudnya pakaian biasa gitu kan, lari dari arah belakang kamar mandi lari ke arah warung itu gitu. Sedangkan larinya itu nggak pas di jalanan yang gue lewatin buat ke kamar mandi, tapi yang pas di agak jurangan itu loh gitu. Nah gue mikir lagi kan, ini kalau orang dewasa aja kayak susah gitu lari gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, emang di situ gue nggak mau setiap ada kejadian gitu nggak mau langsung mikir kalau itu yang aneh-aneh kan, buat positive thinking aja gitu. Ya udahlah, mungkin emang udah biasa kali lari-larian di situ ya. Sampai akhirnya gue baru nyadar kalau ya, ini kan jam 1 nggak mungkin gitu, dan kanan kiri kan nggak ada rumah di situ kan, nggak ada rumah gitu. Terus ini anaknya siapa gitu. Pas gue sadar kayak gitu, dia balik lagi dari arah warung ke belakang kamar mandi gitu. Jadi kan pertama dari kiri ke kanan ya kalau dari arah gue ngeliat ya. Terus habis gue nyadar kayak gitu, balik lagi dari kanan ke kiri. Nggak lama dari situ balik lagi tuh deh dari arah belakang kamar mandi ke belakang warung gitu. Jadi 3 kali tuh. Pertama dari kiri ke kanan ke kiri, balik lagi dari kiri ke kanan. Mundur-mundur gitu ya. Cuman lari dia gitu. Nah di situ sampai gue agak kesel sebenarnya di situ, maksudnya kesel, wah lu kalau emang mau ngasih tahu yang nggak usah kayak gini gitu, gue lagi capek kan gitu. Nggak lama gue itu emang agak ngegerutu kan, itu nggak lama ngomong kayak gitu tuh dia kayak ngintip gitu dari belakang warung, tapi ngintip palanya gitu doang gitu kan, ngintip gitu doang. Terus gue noleh ke kiri, karena emang pas di kiri tuh kayak ada yang nyambit gitu. Gue nggak tahu itu batu atau apa, cuman gue berasa ada yang nyambit gitu kan. Nah, pas gue nengok lagi tuh nggak ada tuh. Nah udah dari itu ya udahlah, mungkin emang jahil gitu kan. Gue pindah lagi, maksudnya nggak di situ lagi, pindah di depan warung. Di depan warung kan ada bangkunya tuh, pengen duduk nyantai lah pokoknya di situ. Temen gue ngajak gue buat ini ke situ ya, maksudnya ke situ tuh di depan tuh ada kayak balai gitu buat tidur lah intinya kan, buat tidur atau tiduran. Karena emang kan di namanya bangku warung gitu kan, cuman berapa sih, nggak nyampe 60 cm kan gitu. Cuma panjang aja gitu ya. Iya, paling tuh lebarnya sekitar 40 cm kali ya, nggak asik buat tidur kan. Udah gitu kan biasa bambu-bambu disusun ya. Kira ya udahlah gue ikutan situ. Nah pas di situ tuh iseng lagi yang nyambit itu tuh gitu. Nah itu nyambit itu pas sekali 2 kali, gue nggak tahu nih arahnya dari mana gitu kan. Pas yang ketiga kali gue baru nyadar kalau yang nyambit itu dari arah depan kiri gitu. Nah di depan kiri gue itu tuh pohon
gua nggak tahu pohon apa, cuman dia nggak tinggi, cuman agak rindang gitu loh. Gue beraniin diri kan buat ngeliat ke atas. Terus pas ngeliat ke atas itu ada si kuntilanak. Jadi posisi gini, gue ngeliat, nah dia dari duduk mau langsung dari duduk terbang kayak gitu. Jadi nggak, kalau biasa kan ada orang yang lagi dikasih lagi itu lagi duduk atau lagi apa. Nih gue nggak, pas gue nengok ke atas dia dari duduk langsung terbang kayak gitu. Terbangnya itu ke arah belakang, yang belakang itu tuh si pos pemancar itu. Terus wah, gue kaget kan. Oke, nggak asik nih kalau di sini, maksudnya nggak bakal bisa istirahat lah kalau di sini kan. Akhirnya ya udah gue pindah lagi ke yang depan warung itu yang bangku panjang. Gue cuma duduk, akhirnya duduk ngerokok. Itu ada mungkin sekitar 2 jam apa ya kan, dari jam 1-an itu jam 3-an deh kalau nggak salah, itu jam 3 temen gue ngajak lagi ke ini, maksudnya buat masih berusaha buat nyari spot untuk tidur lah gitu, karena kan rencana naik itu jam 7-an, jam 8 masih lumayan kan buat istirahat dulu. Nah di arah depan warung itu kan pos pemancar, ada pos satpam tuh di situ. Nah di pos satpam itu tuh ternyata itu pengen tidur di terasannya kan, ada teras tuh. Ah ya udah, kira jalan lah ke situ. Nah pas gue maksudnya baru lihat mau belok itu kan ada jendela, itu di jendela itu gue ngeliat ada nenek-nenek. Cuman gue mikirnya gini, yang ngapain gitu loh, maksudnya kok ada nenek-nenek di situ. Gue masih sempet liatin diem gitu, nggak langsung udah cabut ya gitu, enggak gitu. Gue liatin, cuman pas selama gue ngeliatin tuh kayak apa ya, kayak belakang gue nih ngerasa kayak pegel gitu loh. Cuman nggak yang terus-terusan gitu, maksudnya tatar pegel lagi terus hilang lagi gitu kan. Selama itu kejadian tuh makin intens gue ngeliat mukanya tuh berubah. Maksudnya berubah tuh yang tadi biasa aja jadi kayak orang marah gitu kan. Berubah kan raut orang tuh beda ya kalau udah biasa kayak flat atau datar gitu ya. Iya. Wah udahlah gitu, gue nggak mau ngambil resiko kan. Akhirnya gue bilang udahlah nggak usah di situ, mending balik aja gitu ya kan. Maksudnya balik aja itu ke depan warung aja lah, biarin mau gadang atau enggak daripada lu maksain di situ kan gitu. Balik lah gitu. Nah pas udah balik gitu masih berusaha buat tidur, cuman sambil duduk kan. Sempet tuh tidur tapi tidur ayam gitu, nggak terlalu nggak terlalu pules banget lah. Nah pas di situ gue sempat kebangun tuh pas lagi coba buat tidur itu, maksud buat pulesin gitu, sempat kebangun melek. Pas gue lihat sekitaran gue tuh udah pada tidur semua gitu. Ya udahlah, gue emang susah, maksudnya kenapa susah tidur, mau lu balik tidur lagi ya berat ya kan. Kira udahlah sebat lagi dah gitu, sebat. Nah pas sebat itu tuh di sebelah kanan nih, arah kanan belakang sih sebenarnya. Jadi pas tangga yang pas turunan yang pengen ke kamar mandi itu, iya. Gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin situ kan. Gue udah nggak enak tuh, nggak enaknya ini aneh nih, ini kenapa gitu, maksudnya kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Terus gue mikirnya langsung, nggak tahu kenapa langsung mikir kayak anak yang kecil tadi nih gitu kan. Tapi pas gue nengok tuh nggak ada kan. Ya udahlah, gue udah bodo amat, gue lanjutin aja ngerokok. Terus semakin gue bodo amatin tuh semakin kenceng tuh suara yang tadi kayak sambitan. Terus di belakang mulai kayak muncul ke suara orang jalan kayak pakai sendal jepit kan, jalan di tanah tuh kedengerannya kayak gitu. Tapi nah yang paling bikin gue makin gak masuk akal yang pas jalan itu, maksudnya yang pas suara orang jalan. Belakang kan warung, sedangkan itu tutup kan gitu, dan ya siapa nih yang jalan gitu. Mau mikir baiknya oke, itu yang jaga warung gitu, tapi ya udahlah gitu aja, maksudnya udahlah bodo amat lah gitu. Akhirnya di situ gue nggak bisa tidur, udah gue ini aja dengerin musik aja tuh di situ buat ngalihin yang kayak gitu. Lama-lama tuh di situ udah capek sendiri kali deh, lama-lama hilang tuh di situ, udah hilang. Ya udah gue lepas lagi duduk, akhirnya nggak bisa tidur tuh sampai pagi tuh sampai jam 6-an. Dari jam 6-an kan udah mulai agak terang gitu kan.
Situ kira gue pakai deh buat tidur coba bentaran gitu. Lumayan ya. Iya, Sejam itu. sejam mah lumayan kan. Kira bangun itu jam 7 lewat 10 atau jam 7 lewat 5 ya. Gue lupa. Pokoknya sekitar jam 7 lewat dikit itu. Jalan prepare bentar ya, mau makan atau apa gitu kan. Jalanlah jam 8 nih, jam 8 pagi. Jalan kan lewat kebun teh tuh. Nah, udah jalan lewat kebun teh sampai di pintu rimba tuh. Di situ udah mulai berasa lagi nggak enak lagi gitu. Yang tadinya malamnya berasa nggak enak, kayak pengap segala macem. Paginya udah biasa lagi, udah sejuk lah gitu. Masuk pintu rimba itu berasa lagi tuh. Oke. Suasana yang kayak semalam itu ya? Iya, sama kayak gitu. Sampai akhirnya tuh istirahat bentar, duduk. Nah, posisinya gue duduk itu jadi kalau trek ke atas itu gue ada di sebelah kiri. Berarti di situ gue duduk ngelihat ke seberang kanan dong. Berarti kanan jalur pendakian. Jalur pendakian itu di situ kebetulan pohonnya nggak terlalu rindang tuh. Jadi lu bisa ngelihat arah hutan yang agak sebelah sananya gitu. Pohon-pohon agak terbuka lah gitu ya. Agak terbuka gitu. Dan ada satu spot di situ yang gue lihat emang nggak terlalu rimbun, maksudnya nggak, kalau kita ngomong mungkin agak botak gitulah hutannya gitu kan, tapi nggak botak banget. Itu gue ngeliat ada orang tuh di situ, orang laki. Gue ngeliat laki, bajunya itu baju kaos warna coklat, celana pendek. Cuman ngeliatnya ke arah sini, maksudnya ke arah sini tuh ke arah gua gitu. Sambil duduk di pohon-pohon gitu yang tadi gue bilang kelihatan agak botak gitu tuh. Gue masih mikir orang biasa aja kali gitu kan. Cuma pas gue nengok lagi kok nggak ada gitu. Jadi ngelihat kan, ya udahlah duduk, maksudnya benerin posisi tempat duduk gitu kan. Gue ngeliat lagi nggak ada gitu kan. Wah, di sini udah mulai, wah ini udah nggak bener nih gitu. Gue ngerasa udah kayaknya emang yang dari malam gue alamin tuh bukan karena suasana aja, tapi emang ada makhluk yang ngintilin atau apalah gitulah, yang nggak kasat mata gitu kan. Tapi emang lagi-lagi kan inget aja apa orang tua bilang, lu jaga mulut lo gitu. Bener. Kira ya udahlah bodo amat gitu, selama nggak ganggu. Pokoknya itu selama trek itu tuh gue mikirnya udah nggak usah selama nggak ganggu lah gitu. Selama nggak ganggu ya udah, harusnya nggak apa-apa gitu kan. Terus juga gue mikir ya gue tamu kan di situ. Gitu, gue kira jadi lu mesti sopan kan gitu kan. Nggak lucu dong kayak lu aja, lu ada tamu lu nggak kenal tapi seenak aja di rumah lu kesel kan. Makanya ya udahlah, gue mikirnya ke situ aja tuh, jadi udah gitu ya, selama nggak ganggu. Toh juga gue di sini nggak aneh-aneh kan. Jalan lanjut jalan nyampe di pos 2 agak lewat dikit sih, maksudnya nggak pas di pos 2-nya, pos 2 agak lewat dikit. Itu gue udah udah tumbenan mau, udah ngerasa nggak kuat, maksudnya gue pengen istirahat lagi gitu, capek gitulah. Kira jalan bentar, pas jalan bentar tuh gue sempet diem dulu gitu loh. Gue diem dulu, belakang tuh gue dengar ada suara orang jalan gitu lagi, sama kayak yang waktu di warung yang subuh-subuh itu ya? Iya, sama kayak gitu, sama percis tuh kayak gitu. Cuman bedanya kalau yang di warung itu kan arahnya itu, maksudnya arah suara kan dari kiri ke kanan, sama dari arah jauh buat ngedekat ke lu tuh lu bisa lah bedain kan. Nah kalau yang di warung tuh dari kiri ke kanan. Nah ini bedanya dari suara itu kecil, makin lama makin deket, kayak itu tuh seolah-olah tuh deketin lu gitu. Nah udah gue pikir itu udah, kira gue jalan lagi sampai mau pos 3. Nah pas sampai mau nyampe pos 3 itu tuh udah udah ada kabut, cuman nggak yang tebal banget sih gitu, kayak kabut lewat nih ntar hilang kayak gitu. Tipis-tipis lah itu. Iya, tipis-tipis tuh. Di situ nggak ada kejadian apa-apa tuh. Gue udah biasa lagi lah, yang tadinya pengap atau apa, capek gitu, ya udah biasa lagi. Gue mikirnya ya udah mungkin udah sampai sini doang kali. Sampai lagi pos 3 nih. Ya kan tadi kan udah mau nyampe pos 3.
udah biasanya sampai pos 3. Nah pas nyampe pos 3 itu kan waktu itu tuh luas ya gue nggak tahu sekarang tuh gimana, cuma pas saat itu tuh itu kan luas lapang gitu. Nah gue inget di sebelah kiri, jadi kalau lu naik itu jalan trek buat naik pendaki, sebelah kiri itu ada papan tulisan, kalau nggak salah inget ya, jangan rusak tempat kami bermain. Nah iya. Ya kalau nggak salah itu ada kan. Nah itu layout tempatnya tuh gue ngerasa anehnya tuh gini, ini nggak mungkin alami dari alam gitu, maksudnya alami pada hutan pada umumnya gitu. Ini kan lapangnya tuh rapi banget gitu kan. Gue ngerasa aneh pas gue ngerasa aneh di situ, mulai tuh kabut tuh datang lagi. Cuma gue mikirnya ya udah mungkin sama kayak tadi, ternyata nggak ngumpul di situ. Jadi jarak pandang tuh agak terbatas tuh. Pokoknya dari lu tempat lu ngedaki itu, maksudnya trek itu kan gue diri di situ ngeliatin ke arah itu tuh, ke arah yang pelang tulisan tadi tuh, yang tadi tulisannya kelihatan jelas, nih udah agak kabur karena ketutupan sama kabut. Makin lama tuh makin tebel gitu, makin tebel. Nah pas makin tebel itu di belakang pelang itu tuh gue ngeliat bayangan siluet, mungkin ya siluet orang jalan, tapi jalan itu nggak ngedeket, tapi ngelewatin belakang si papan belakang itu ya? papan itu gitu, nggak arah. Gue nggak tahu itu arah apa, pokoknya entah itu jurang atau apa, gue nggak tahu ya. Dan itu tuh ada beberapa bayangan, sekitar itu 3 sih seingat gue ya, seingat gue yang gue lihat itu 3 bayangan gitu loh, jalan gitu kayak rombongan. Gue mikir itu mungkin rombongan lain gitu, karena ya udah pada masak mie ya udah pada masak mie, makan, ngopi-ngopi, yang ngerokok segala macem. Gue masih pas mereka lagi bikin itu kan gue masih diri ya. Udah jadi nih, dipanggil kan, udah jadi nih gitu, masa si kopinya gitu, udah jadi, lo mau minum nggak lo gitu, sama mie ini udah jadi kan, jadi satu gitu, makan bareng gitu ya, satu tempat gitu kan. Oh ya udah boleh deh, makan, duduk kan makan. Nah nggak tahu kenapa gue tuh tahu duduknya tuh pas duduk gue baru sadar kalau gue tuh masih ngarah ke pelang itu gitu loh. Oke, iya. Gitu. Pokoknya tuh ya udah, pokoknya tuh duduk gitu. Padahal pas di situ gue mikir kan udah nggak enak tadi ya. Udah ngerasa aneh gitu. Harusnya kalau emang sadar kan ngebelakangin itu atau beda arah ya. Iya kayak gitu. Nah pas sudah lagi makan, lagi enak-enak makan mie gitu kan, gue baru sadar kalau gue masih ngarah ke arah ngeliat ke arah itu gitu loh, Papan tulisan itu ya? Iya ngeliat papan tulisan itu, tapi karena emang udah bodo amat, capek, pengen makan ya kan, udah lanjutin aja lah sampai akhirnya udah habis nih mie, tinggal sebat sama ngopi. Iya. Ngeliat ada yang duduk tuh di situ di bawah plang. Di apa sih, jadi ini kan tiangnya nih, di samping sininya itu. Jadi kalau di posisinya berarti itu gue ngeliat sih ada cewek ya di situ, tapi masih ya bayangan tadi soalnya kabut kan ya. Ya anggap aja itu cewek ya, kita ngomong cewek karena yang gue lihat tuh bayangan cewek gitu, cewek, baru si tiangnya itu tuh gitu. Jadi posisi tiang tuh ada di sebelah kanan yang bayangan cewek itu. Nah karena terus itu gue bisa bilang cewek tuh ada satu yang gue yakin banget itu cewek. Kalau kita lihat orang di samping cewek sama cowok pasti lakukannya beda kan? Iya. Ya ngerti lah maksud gue. Ya. Ada ininya lah ya, ada gendol lah ya. Iya. Ya itu berarti itu cewek gitu. Iya karena emang itu yang bikin gue, oh ini cewek, udah kayak gitu. Nah udah gitu duduk di situ kan, nggak lama dia bangun terus jalan ke arah yang tadi 3 bayangan itu loh. Oke. Arahnya sama gitu. Ngikutin ke arah situ ya berarti ya? Iya ngikutin ke arah situ tuh. Makanya gue bisa notice itu cewek tuh karena dia sempet diri gitu. Jadi pas awal gue ngeliat sebenarnya itu gue nggak tahu itu cewek atau bukan, tapi gue tahu kalau itu ada orang lah, gue nganggapnya masih orang gitu. Nah, setelah dia bangun baru itu cewek, kali orang kelihatan banget gitu. Nah di situ tuh udah kelar segala macem, ngerasa gue dinginnya kayak kayak anyep aja gitu loh, nggak pengap nggak apa, tapi anyep aja gitu. Hawanya beda lah. Lembab mungkin ya, ngomong tuh lembab.
Udah gitu udah makin di situ juga makin lama perasaan gue makin gak enak nih gitu. Nah, gue kira tuh gue doang yang ngerasa, ternyata teman-teman gue juga ngerasa gitu. Gue taunya karena emang mereka pada udah ya jalan yuk gitu, makin gak enak hawanya gitu. Masa hawanya tuh dingin atau kabut gitu kan, karena emang pas situ barengan makin tebel kabutnya. Pas jalan ini dari pos 3 pengen ke pos 4 itu tuh udah mulai turun gerimis. Jadi dari baru ngelewatin pos 3 berapa meter itu tuh ada gerimis tuh. Udah gerimis, gue kira nggak langsung gede gitu. Ternyata nggak lama dari gerimis itu lumayan tuh hujan gede, karena ya udah pada berhenti dulu pakai jas hujan dong. Pada pakai jas hujan. Nah, gue ngeliat ada satu temen gue kan yang emang dia apa ya, kalau anak naik gunung tuh sweeper ya, dia kan paling belakang. Paling belakang ya. Paling belakang. Di belakangnya dia itu gue ngeliat ada orang pakai celana levis cuman lusuh gitu loh. Lusuh apa kayak dekil, entah itu tanah atau apa, pokoknya lusuh kelihatan kayak gitu tuh, sama baju oranye, sama dia pakai jaketan gitu. Gue mikirnya tuh ya udah orang biasa gitu kan. Pas orang biasa kayak gitu ya udah, sambil pakai jas hujan. Pas sambil pakai jas hujan kan, namanya pakai jas hujan kan bahannya kaku, susah dong. Aku mau benerin yang strap Garis-garis itunya. ya, Slating. strap keril kan habis make. Kan nggak enak nahan di sini gitu ya. Iya, nah ini kan gue pengen benerin. Gue ngeliat lagi itu nggak ada si yang tadi, yang orang pakai celana jeans ini. iya, yang lusuh tadi itu nggak ada gitu. Gue karena udah capek dari awal begitu mulu, udahlah terserah lu lah dalam hati gue tuh gitu. Akhirnya lanjut jalan sampailah di pos 4 tuh. Nah, pas di pos 4 ini gue ketemu rombongan yang tadi semobil yang barengan ini. Iya. Nah, di situ tuh gue nggak tahu ada berapa orang, cuman banyak. Karena dia buka 2 tenda tuh di situ. Tadinya juga pengen ngecamp di situ, ternyata udah ditempatin dia orang kan. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau lanjut ke pos 5 atasnya kan, karena kalau mau lanjutin lagi udah itu kondisi udah gelap gitu loh, udah mau maghrib, mungkin sekitar jam setengah 6 deh itu. Soalnya udah gelap, bukan gelap karena mendung ya gitu. Tapi emang udah mau maghrib, nggak mungkin juga kalau lanjutin jalan lagi kan, karena ditambah hujan, fisik juga kan gitu kan. Kalau naik gunung kan ya lo nggak usah maksa lah, nanti gitu. Kalau udah hujan capeknya 2 kali lipat. Iya gitu. Terus juga kalau naik gunung kan mental sama fisik lo harus kuat kan. Lo nggak bisa mental lo kuat, fisik lo nggak kuat, ya lo nggak bisa maksain dong gitu. Begitu juga kebalikannya, lo harus ya sama-sama kuat lah. Biar balance lah ya gitu. Iya gitu. Toh juga gunungnya nggak kemana-mana, lu nya kemana-mana kan. Kayak gitu, nggak usah buru-buru lah. Sebelum jalan pengen ke pos 7, ada teman gue yang ngeliatin dulu nih di pos 5 sama ada tempat nggak di situ. Kalau nggak ada lanjut lagi gitu. Jadi di situ sebenarnya udah ada, di pos 4 itu tuh ada spot, tapi spotnya tuh nggak proper gitu loh, jalur air. Iya. Kan kalau bisa yang bukan jalur air kenapa? Iya benar. Udah gitu miring apa gimana? Iya, itu miring. Iya. Pokoknya paling enak yang spotnya yang 2 orang ini nih. Itu agak datar gitu. Nah, pas teman gue lagi pada ngecek, gue kan diem di situ ya, jagain spot itu. Ada beberapa orang sih di situ, berempat. Gue berempat jagain di spot pos 4 itu. Sisanya ya bagi-bagi tugas, ada yang ke pos 5 sama ngecek lagi di pos 7 ya. Iya, pos 7 atau pos 6 waktu itu. Akhirnya pas di situ kan gue diri di pos 4 tuh gue kelihatan gue tuh ke arah si rombongan ini yang lagi pada bikin tenda gitu, bukan ngedirin tenda gitu. Di tengah-tengah antara tenda satu sama tenda yang lain ini nih kan ada 2. Gue ngeliat ada cewek duduk tuh di situ. Cuman duduknya itu
Jadi ngarah eh, ke arah pos 5 gitu. Jadi kalau berarti kan posisinya gue pos 3, 4, 5 kan. Gue diri di arah sini, gue ngeliat di seberang kan. Nanti kalau pengen lu ke pos 5, itu arahnya kanan gue. Iya. Nah si cewek itu duduk ngadep ke Arah pos 5 ya? Iya, jadi searah sama lo jalur pendaki orang pada naik gitu kan. Nah si cewek tuh gue inget dia pakai bukan jaket, itu hoodie sih, karena ada kupluknya kan, hoodie warna pink, kalau nggak salah pink, celana training abu-abu agak putih gitu deh, sama sepatu ini yang sepatu running gitu. Gue nggak tahu ya mereknya apa, cuman sepatu running gitu. Udah ya gue udah maksudnya ya udah biasa aja gitu ngeliatnya, karena emang nggak ada curiga atau apa kan, karena emang ya udah kayak ngeliat membaur gitu kan. Terus emang itu duduk doang tuh. Nah gue sempat mikir kalau kenapa duduk doang gitu kan, aneh gitu. Tapi ya karena emang mungkin lu cewek sendiri, jadi ya biar cowok yang kerja, bener. gitu. Jadi ya udah enak lah ya. Iya, tinggal anak doang gitu maksudnya. Iya kayak gitu kan. Jadi ya udah. Tapi lu berpikir berarti perempuan ini itu dari rombongan temen lu ini? Iya. Oke. Karena emang nggak tahu sama sekali kan gitu. Maksudnya nggak ngerasa aneh atau apapun gitu. Tapi lu berpikir berarti oh itu perempuan itu satu rombongan lama itu yang lagi diriin tenda. Iya kayak gitu. Kira ya udahlah bodo amat. Lanjut nih jalan. Nah, akhirnya di pos 5 dapetnya gitu. Di pos 5 pun juga tempatnya nggak yang emang gede banget kan gitu. Pos 5 gue ngecamp kalau lu arah ke atas itu gue ngecamp di sebelah kiri. Nah di sebelah kiri ini kan gue juga buka 2 tenda. Tenda temen gue di sini trek nih. Oke. Nah di belakang ini nih itu udah agak turun gitu deh kayaknya. Maksudnya jurang tebing ya. Lah, jurang gitu ya. Kayak gitu. Berarti kan di belakang tenda gue nih. Tuh itu tuh posisinya. Nah jadi ini kan tenda trek di sini nih. Agak mungkin sekitar 5 meter ya. 5 meter tuh ada plang buat penanda kalau itu tuh pos 5 tuh. Gitu. Jadi nah ini plang trek terus tenda buat gambaran aja sih biar lo ngebayangin pas gue ceritain tuh enak nih gitu. Udah dong. Nah karena tenda gua paling pinggir tuh maksudnya deket jalan ya, deket trek ya? Bukan deket yang jurang itu. Oh berarti di belakang dong? Iya di belakang, maksudnya pinggir pas pinggir jurang itu kan. Nah pintu kan ngadep-ngadepan ya, berarti kalau gue duduk gue ngadepnya ke trek dong. Iya. Si plang itu ada di sebelah kanan dong. Nah udah kebayang kan. Nah pas lagi nyantai ngopi segala macem itu nggak ngerasa apa-apa gitu, biasa aja gitu. Nah karena itu kan udah mau maghrib ya, maksudnya udah mendekati maghrib, kira udah kelar gitu, tutup dulu nih tenda gitu. Maksudnya ya kan udah kalau pas maghrib gitu gue emang minta gitu, maksudnya kalau emang udah jam-jamnya maghrib tutup dulu aja gitu ya kan. Makanan apa segala macam di luar gitu kan, udah biarin gitu ya kan, toh juga nggak semuanya ada di luar kan. Itu ya udah tutup. Udah kelar maghrib itu sekitar jam 7-an, jam 7.15 atau jam 7.20 gue lupa. Buka lagi karena kan ya paru-paru asbak gimana sih. Lu nggak betah kelamaan, apalagi hujan ada kopi gitu kan. Wah masih keingetan nih, gue belum sebat nih kan. Ya udah buka, terus ya udah ngopi ngerokok biasa. Terus yang tenda di temen gue nih yang satu lagi yang di depan, berarti depan gue kan. Itu juga ya udah, maksudnya buka, maksudnya udah ngelanjut lanjut lagi gitu. Ya udah lanjut lagi. Gue lupa tuh ya sampai jam berapa tuh gue lupa. Nah pas udah mau tutup tenda, jadi tuh mau tutup tenda itu sebenarnya pengen dibablasin lagi. Maksudnya bablasin ya udahlah lanjutin aja, maksudnya ngobrol gitu, begadang lah gitu ngomong ya. Nah itu kenapa ditutup? Jadi gini, di situ ada satu temen gua, dia ngerasa kayak diliatin dari arah yang plang itu. Nah di arah plang itu dia ngeliatin, tapi dia dia ngeliat kok nggak ada apa-apa gitu kan. Dia nyolek gua gitu, tak gitu.
di sini ada apa gitu kan. Nah emang saat itu tuh gue ngeliat nggak ada apa-apa gitu. Cuma plang aja gitu ya. Iya plang aja gitu kan. Nggak ada apa-apa, perasaan lu aja kali gitu. Iya beneran gitu. Gue ngerasa kayak dari tadi kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Wah ya udahlah gitu. Kira ya udah lu masuk aja gitu kalau emang nggak nyaman gitu kan. Kira dia masuk, sisanya masih pada ngopi-ngopi gitu, makan cemilan. Nah di situ emang gue agak penasaran gitu, maksudnya penasaran tuh ini kenapa dia tuh kok ngerasa kayak gitu di area plang itu, sedangkan gue emang nggak ngerasa apa-apa gitu kan. Akhirnya beresin mau nutup tenda, gue terakhir emang ya udah biar gue aja yang nutup tenda gitu. Pas lagi nutup tenda seret gitu kan, jadi posisi sletingnya itu udah mau setengah, jadi kan udah agak ketutupan ya, maksudnya jarak pandang lu tuh pohon-pohon yang di atas tuh udah nggak kelihatan, tapi si plang ini masih kelihatan. Oke, iya, karena di tengah-tengah ya masih. Iya, soalnya kan posisi juga agak turun kan, gitu. Jadi dia agak pendek dong. Iya. Nah di situ gue ngeliat ada kunti, cuman kuntilanaknya tuh ngadep ke arah turunan, ngadep ke arah jalur balik berarti. Berarti ke arah pos 4 ya, ke bawah ya? Iya, berarti kanan gue kan. Gue naikin lagi kan. Tapi pas tengah itu karena emang pendek nggak ngeliat full gitu, jadi cuman leher agak turun dikit lah gitu. Nah gue bisa bilang itu kunti karena rambutnya itu kan panjang gitu loh, panjang, terus pakaiannya putih lusuh gitu. Gue iseng aja, maksudnya emang gue ini apaan gitu loh. Penasaran lah ya. Iya penasaran, buat menguatin dugaan gue kalau itu si kuntilanak kan. Gue naikin aja itu, pas naikin ternyata ada 2 itu yang gue lihat di bawah itu emang ngadep ke arah pos 4. Nah pas di atasnya itu dia lagi duduk di ranting tapi ngeliat ke arah gue. Oke. Itu gue ngeliat ke arah lu, dalam hati tuh ngapain gitu ya kan, maksudnya agak ngeri juga. Maksudnya ngerinya tuh gini loh, kalau cuman kayak gitu doang mungkin nggak masalah ya, tapi takutnya sampai ngikutin atau apa kayak gitu loh, ngikutin atau apa itu sebenarnya yang ngeri. Itu yang gue takutin tuh itu. Tapi gue dan bodohnya itu gue masih sambil ngerokok sambil ngeliatin. Akhirnya gue tutup lagi dah tuh, udah gue nggak nungguin ngilang lagi atau apalah, ya udah gue tutup. Rokok juga nggak sampai habis banget kan, langsung matiin, tutup. Nesting juga gue nggak dibersihin karena kan ya langsung nutup gitu ya kan. Tadi kan habis pada makan kan, tutup. Yaudah pas dalam sleeping bag gue usaha buat tidur lah gitu, karena emang udah malam banget. Tapi gue nggak tahu itu jam berapa karena nggak ngeliatin jam kan. Awalnya tuh biasa, maksudnya ya udah biasa aja, walaupun masih mikir itu ternyata ada 2 gitu, maksudnya tapi kenapa baru sekarang gitu gue ngelihatnya gitu, kenapa nggak dari tadi. Berarti pas gue mikir lagi, berarti pas teman gue ngerasa dilatin tuh mungkin ini dia, gitu ya kan, berarti dia nih gitu. Ya udah, itu kayak ngerasa dipantau kan berarti kalau kayak gitu. Awalnya enggak, teman gue doang gitu, awalnya enggak. Sampai pas gue ngelihat itu, gue baru ngeliat pun juga itu kan nggak sengaja, maksudnya nggak emang sengaja gue pengen lihatan nungguin tuh enggak gitu. Pas orang mau nutup sleting si tenda itu terus baru kelihatan tuh ternyata ada 2. Iya, cuman pas nutup itu kan masih 1 kan, karena dia di atas gitu kan, nggak kelihatan dong, karena udah mau setengah sleting tenda. Pas gue ke atasin, gue tambahin lagi gitu. Ada 2 gitu. Dan yang satunya ngeliat ke arah tenda gitu. Lu ya? Iya, kenapa? Yang di atas sih ya? Ngeliatin ke arah tenda gitu. Iya, kayak dipantau. Itu makanya, ini ngapain lo, lagi curhat atau gimana, gue gak tahu ya. Lagi ngobrol kali gitu kan. Udah lah, gue tutup, gue tidur kan, sleeping bag. Tapi masih mikirnya yang tadi kan, Bang. Ini kenapa kok baru nyadar pas mau nutup tenda, itu pun juga langsung kelihatan gitu loh. Jadi nggak yang nggak yang kayak pelan-pelan dulu gitu, nggak langsung kayak gitu langsung muncul wujudnya gitu. Dan jujur di situ ya gue juga agak kaget, makanya kan agak stuck kan, masa agak diem itu, ini apa gitu ya kan. Tidur deh, udah gue coba buat tidur. Itu tuh jujur tuh
malam itu tuh sebenarnya gue nggak bisa tidur tuh sampai pagi. Jadi apa yang kejadian di malam itu, maksudnya pas gue ada di dalam tenda, ya gue tahu di luar tuh gimana gitu kan. Nah, habis apa gue berusaha buat tidur tapi nggak bisa. Malam, maksudnya makin malam, gue nggak tahu jam berapa. Nah udah, pokoknya di situ tuh gue udah nggak tahu jam berapa sampai gue bangun tuh kan jam 6 pagi. Itu gue tahu karena gue ngeliat jam. Tapi kejadian di malam itu tuh jam berapa detailnya tuh gue nggak tahu karena emang nggak ngeliatin jam. Udah bodo amat lah. Lagi juga lu udah pakai sleeping bag kan, tangan juga gimana gitu kan, susah kan gitu. Enggak apa sih begini Iya, gitu. kayak udah jadi kayak guling kan. Ya udahlah, udah enak tidur gitu. Nah malam itu ada suara burung gitu, suara burung mungkin gagak ya, gue nggak tahu jenis burung dari suaranya, gue nggak tahu. Pokoknya itu ada burung kayak rebutan makanan gitu. Soalnya setelah dari suara burung itu tuh si nesting nih kotak kayak gitu, maksudnya berisik lah, berisik. Nggak lama dari itu ada bayangan nih di apa dari luar tenda. Cuman gue nggak tahu ya, maksudnya bayangan ini tuh ada di tenda yang satunya lagi juga atau di gua doang, gue nggak tahu. Tapi yang gue sadar tuh yang di tenda gua doang, muter gitu kan, muter. Kira-kira kayak apa ya, kalau ngeliat dari bayangan itu macam kayak babi hutan gitu loh. Oke. Ya kan kelihatan binatang gitu ya. Tapi sebenarnya gue nggak tahu itu binatang apa. Tapi ini cuman apa namanya asumsi gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Si bayangan itu tuh muter, bunyi lagi itu nesting kayak diberantakin gitu kan, klotak. Gue mikirnya ya udah, namanya makanya emang kagak sempet diberesin kan tadi malamnya, udah langsung tutup tenda. Ya udahlah gitu, bodo amat, yang penting nggak ngerusak tenda aja gitu mikirnya. Ditambah tuh nggak lama dari itu tuh mulai gerimis lagi di situ, tapi nggak sederas yang sebelumnya gitu. Cuman untuk ukuran gerimis itu udah lumayan ya, lu diri 5 menit udah lumayan lepek lah belakang lu gitu. Hilang tuh yang gua asumsiin sebagai si babi itu hilang tuh. Nggak lama muncul lagi, tapi bayangan orang. Oke. Itu jadi bayangan orang. Nah, gue bingung itu gini, gue takutnya itu orang emang pengen ngejahatin gimana sih gitu ya. Namanya niat jahat kan, lu nggak kenal tempat kan. Justru itu yang gue takutin, bukan nggak mikir yang wah ini entah itu genderuwo atau apa gitu. Gue nggak mikir kayak gitu. Muter tuh cukup lama tuh. Kalau dihitung tuh sekitar 15 kali itu muter. Terus di beberapa kali putaran gitu, kalau nggak salah sekitar 12 deh, putaran ke-12 gitu ya. Lalu gue kenapa gue gitu ya, karena emang gue kan nggak tidur kan gitu. Gue nggak bisa tidur di situ. 12 dia berhenti di arah belakang tenda gue, yang dimana itu tuh si jurang itu. Iya. Temen berhentinya emang masih agak deket, karena jarak dari tenda gua ke jurang itu emang masih ada space mungkin buat 2 orang berdiri lah di situ. Semeter 2 meter lah ya. Iya, kayak sekitaran semeter. Karena emang ya nggak mungkin bahaya. Itu sebenarnya juga jarak semeter sebenarnya nggak bahaya juga, nggak rekomendasi lu buat diriin tenda. Karena keadaan aja sih. Iya. Itu. Ditambah juga hujan kan, dataran labil kan bahaya. Kayak jarak semeter. Gue liatin lagi, tapi kok makin lama nih makin ngejauh dia. Tapi ngejauhnya tuh ke belakang. Oke, berarti ke arah jurang. Iya, ke arah jurang gitu. Ngejauh kayak gitu. Jauh. Nah, di situ tuh sekitar berapa menitan ya, mungkin perkiraan tuh sekitar ada setengah jam maksudnya dari pas ngejauh itu tuh. Tapi ngejauh tuh dia nggak ngilang ya, diem aja gitu. Jadi kayak lo orang kalau ngeliat dari sini ada teman lo jalan ngejauhin lo kan, kelihatan tuh dari gede ke kecilnya. Cuman ini bayangan kan. Iya. Ya udah diem tuh di situ, nggak jalan lagi gitu kan. Nah ada sekitar setengah jam itu nggak deket lagi ke arah situ juga, maksudnya ke arah tenda gua, tapi di belakang. Di situ tuh dia putar lagi tuh
dimuterin lagi gitu. Ada sekitar 3 kali atau 4 kali deh. Kalau saya ingat gue sih sekitar 3 kali kan 15. Makanya gue bilang 15 kali kan itu sekitar 3 kali. Berhentinya itu di kanan tenda. Berarti kan di sebelah sini ya, kanan tenda. Udah dari situ udah hilang langsung. Maksudnya langsung kayak nggak ada bayangan lagi masih gitu. Kayak lo kalau bayangan kan lampu nih lo senternya lu matiin. Iya. Ya langsung ya hilang gitu ada kayak gitu. Tuh gue kaget tuh situ, gue wah ternyata nggak mungkin nih kalau terus nggak mungkin total langsung lenyap gitu dong kalau orang biasa ya gitu. Ditambah tuh gue baru nyadar ini pencahayaan dari mana gitu kan, kalau bayangan lu butuh cahaya kan. Itu gue baru nyadar tuh pas di akhir-akhir tuh, maksudnya pas setelah itu kejadian itulah ya hilang. Tapi gue nggak tahu ya itu apa, karena emang gak ngeliat tuh bayangan doang dari dalam. Nah udah dari situ tuh sampai jam itu mungkin sekitar 5:30 ya, karena kan gue bangun, gue sempat lihat jam itu jam 6. Nah dari gue bangun sampai kejadian yang terakhir di dalam tenda itu ada sekitar 30 atau 15 menit deh. Itu tenda ini apa namanya frame. Kalau frame namanya tenda kayak gitu, lu salah satu frame lu tarik kan pasti goyang dong deh. Iya kan, karena kan dia saling ngait kan. Itu tuh goyang tuh. Nah, maksudnya goyang kayak dimainin gitu loh. Tapi nggak yang frontal, cuma goyang-goyang gitu dong. Gue mikir ini angin kali gitu. Gue mikirnya angin gitu. Tapi kalau lumayan lama gitu kan, gue buka dikit tuh si sleting kan. Gue buka dikit sleting, tapi tenda depan gue nggak goyang. Oke. Kalau angin kan ya dua-duanya dong iya, logikanya gitu. Angin lewat mah ya kan nggak mungkin milih-milih dong. Iya benar. Gitu. Karena wah apaan nih gitu. Gua nggak, dan di situ juga gua nggak ada keinginan buat ngeliat ke belakang atau apa gitu, karena udahlah bodo amat, gua udah yang capek gitu. Gua lanjut aja rokok lagi. Wah itu bener-bener buat ngilangin pikiran yang aneh-aneh, soalnya makin kesini tuh makin sering, makin intens. Gue juga buat biar jaga gue nggak mikir yang aneh-aneh, atau bukan mikir yang aneh-aneh sih, maksudnya lebih ngejaga ucapan sih gitu. Ya udahlah, daripada banyak ngomong udah gue ngerokok lah. Iya, gitu gue ngerokok aja gitu, walaupun dalam hati tuh ngedumel gitu kan. Kampret lu ngapain gitu ya kan, iseng banget gitu kan. Udah ada sekitar enggak nyampe 15 menit, mungkin itu sekitar 10 atau 11 menit tuh baru tuh hilang yang goyang-goyang itu gitu. Nah di situ barengan sama temen gue yang satu tenda tuh bangun gitu. Bangun ya gue pura-pura nggak kejadian apa-apa gitu kan. Dia nanya, wah lu udah bangun tak gitu. Langsung ngomong selamat pagi aja. Kagak, jadi yang bangun ini juga ada cerita lucu sebenarnya. Jadi pas bangun tau dia bilang, aduh badan gue sakit gitu. Sakitnya tuh jadi ya lu akar gitu. Akar kan kagak enak ya, keganjel badan gitu. Iya gitu. Nah kalau pas lagi pas baru mau tidur lu bisa milih tempat, tapi kalau udah tidur, apalagi kalau tidurnya gocan, nyadar pas bangun kalau badan sakit, ya udah gitu. Lu tumben tuh udah bangun gitu ya, dibercandain gitu ya kan. Ya gue mau ketawa aja gitu kan. Iya nih gitu, bangun pagi gue mau ngirup udara segar kayak di Jakarta. Alasannya iya, di Jakarta susah gitu kan. Padahal mah dalam hati gue nggak tidur bingung. Karena emang nggak bisa tidur, gue nggak bisa tidur gitu. Bukan karena nggak ngantuk, gue ngantuk, cuman ya itu tadi nih ngerasa gelisah sendiri, terus takut juga kan. Takutnya tuh yang tadi yang bayang itu, gue takutnya itu orang, tapi nyadar pas toto hilang plok lah, apaan gitu ya kan. Udah kayak gitu pas bangun nih, maksudnya teman gue bangun, dia minta olesin inian tuh hot cream. Cuman kan gini ya, hot cream itu kan lu nggak oles langsung panas, nunggu berapa waktu. Nah ini orang kurang panas, tambahin sampai itu habis satu dia kan model kayak tempat odol ya, kayak tempat odol yang gede itu. Pokoknya itu hot cream udah sebenarnya udah sempat dipakai 1/4, cuma kan sisanya itu banyak dong yang gede. Kira itu habis tuh 1 badan. Tapi emang kan dia nggak langsung kan, lama dia, kita kudu bergerak dulu, ada pergerakan baru dia panas. Udah itu pakai baju tuh baru tuh lama-lama, wah udah nih mantep nih, enak nih, anget ya kan. Terus udah nggak sakit badan lu gitu kan, dia bilang kena ini dulu akar kan, anget, duduk tuh dia
gitu. Gue mikirnya jelek tuh gini, ini anak kesambet atau enggak, soalnya lagi dari gerak-gerak itu langsung duduk gini gitu. Maksudnya di jalan di bener-bener di pinggir trek gitu kan, dia begini, mau samperin gitu, lu kenapa gitu. Dalam hati tuh deg-degan sebenarnya gue, soalnya ya gini, kalau kesurupan ini gimana ngilanginnya anak orang ya, maksudnya menyembuhinnya gimana ini anak orang nih. Ternyata dia bilang, badan gue panas nih. Gitu. Panas, tapi di situ juga mikirnya tuh panas tuh kalau kayak dideketin sama sesuatu atau apa kita kan merasa panas ya. Gue mikirnya tuh ke situ karena emang mungkin udah capean, udah parno juga. Panas banget badan belakang gua gitu kan. Lah, lu bisa ngapain emang? Hot cream kata dia gitu. Lah lagi lu. Wah, udah di situ. Wah, kocak lah maksudnya. Baru berasa panas gitu kan. Nah, pas berasa panas itu karena gaduh kan, maksudnya ketawa cekikikan gimana sih kan, udah gaduh akhirnya pada bangun tuh di situ. Akhirnya dia balik ke tenda. Maksudnya balik ke tenda tuh si bajunya tuh buat ngelapin, ngurangin gitu. Ya walaupun nggak ngaruh juga gitu ya kan. Karena kan kayak gitu udah nempel ya. Udah nempel susah. Nah, di sini nih pas ini anak masuk ke tenda itu lagi, ya kan? Itu gue ngeliat inian kayak asap, cuma bukan siluet kali ya, tapi jelas kalau bentuknya itu tuh kayak orang gitu. Tapi dari arah yang jurang itu gitu kan, ya ada kabut juga gitu, kabut pagi. Tapi dia beda sendiri gitu loh. Maksudnya kalau kabut kan ya udah jalan itu begitu ya kan. Nah ini ada arahnya gitu ke atas kayak gitu. Jadi kayak lu nyium asap rokok aja gimana sih? Ke atas gitu. Asapnya ke atas gitu ya. Ke atas gitu. Pas dia masuk gitu. Nah, gue tahu itu juga ngeliatnya nggak sengaja karena pas dia masuk itu gue sambil ketawa kan otomatis gue ngeliat ke arah tenda gue dong. Dengan di mana gue juga nggak sengaja ngeliat ke arah belakangnya. Iya. Gitu. Nah itu tuh pas kejadian pas pagi tuh. Akhirnya pas pagi udah prepare segala macem, yang makan segala macem buat summit kan. Naik sampai gue lupa ya itu pos berapa, pokoknya yang gue ingat ada satu trek dia ada kayak pohon mati deh, ya emang mati cuma jatuh gitu, maksudnya pohon melintang. Pohon tumbang lah ya. Iya, pohon tumbang melintang gitu. Itu kan lumayan tuh dari kanan ke kiri tuh lumayan panjang kan, nutupin trek, tapi lu masih bisa buat lewat lah karena pohonnya emang nggak gede-gede banget gitu, tapi lumayan ngalangin gitu. Cuman lu buat ngelangkah tuh nggak bisa yang langsung ngelangkah gini. Harus gitu. naik dulu ya? Iya, harus naik dulu. Itu kan dari kanan ke kiri, yang kiri kan udah hutan-hutan gitu, maksudnya semak lah, bukan hutan sih, kalau hutan kan pohon-pohon, dia semak gitu karena ilalang tinggi. Pas gue mau naikin itu kan gue naik kanan dulu berarti kan secara nggak langsung badan gue mau trek ke kiri dong. Berarti ke arah kiri trek di situ. Iya. Nah, di ujung pohon itu. Iya, di ujung pohon itu tuh ada yang duduk tuh, perempuan. Pakai apa sih kalau gue lupa ya namanya, gardigan ya, yang kayak gardigan gitu. Yang kayak iya gardigan benar namanya. Gardigan coklat gitu. Rambutnya di kesampingin gini, maksudnya nggak lurus ke belakang, tapi kayak samping ke kiri doang gitu ya. Iya, di kiriin gini doang gitu kan. Tapi ya ada beberapa yang di belakang gini gitu loh. Jadi nggak full di belakang gitu. Nah, itu tuh kalau itu gue percaya kalau itu kayak bukan manusia gitu, karena ya lu ngapain duduk di situ juga gitu loh. Dan ditambah kejadian-kejadian sebelumnya kan gue udah nggak percaya lah gitu. Udah mau lu itu orang beneran atau enggak, gue udah mikirnya itu lu usah bodo amat lah. Iya, lu udah bukan manusia gitu. Gue udah mikir kayak gitu. Udahlah, gue langsung ini aja, bodo amat gitu, jalan. Dan di situ tuh gue udah mulai ngerasa takut, mungkin karena capean juga kan, lu udah nggak tidur kan, dari baru jalan dari Jakarta aja udah nggak bisa istirahat gitu. Terus juga ditambah pas di pos pemancar gue nggak bisa tidur gitu, walaupun cuma tidur ayam ya. Sekarang tidur ayam tuh cuma krep-krep dong, kagak sampai 2 jam. Iya, yang ada malah bangun bikin pusing gitu kan. Terus ditambah pas tenda juga nggak tidur gitu. Udahlah gitu, udah makin ngedrop tuh kan. Udah makin ngedrop. Gue tadinya udah mau balik tuh, maksudnya mau balik
ke tenda ke tenda lagi, karena emang ya oke fisik gue kuat tapi udah mental udah nggak karuan di situ tuh. Cuman pas gue mau balik apa namanya, gue kan bilang temen gue dulu dong gitu, gue nggak kuat nih kayaknya, aku mau balik aja, maksudnya balik ke tenda gitu. Temen gue ada jarak sekitar 2 atau 3 meter gitu, yang harusnya lo kalau tinggal manggil aja dia nengok dong, nggak jauh gitu. Udah gitu di situ juga emang pas jalurnya itu masih sepi karena kan jam 6 jam 7-an tuh. Gue panggil gitu kan, kalau gue pengen balik ke tenda, gue minta temenin gitu kan, nggak nengok dia. Itu nggak nengok. Nah, ada dari spot itu tuh seingat gue tuh dia treknya tuh agak lurus terus agak belok ke kiri langsung ke kanan tuh ke apa sih, kalau gue lupa deh ke arah yang pos bayangan apa ya, puncak bayangan atau apa sih, ya? yang benar-benar kebuka tuh. Iya, puncak bayangan itu. Ini kan agak belok kanan gitu ya. Ini kan ada kayak semak-semak kayak rumput tinggi gitulah. Gue susul ternyata nggak ada, hilang habis dari situ. Maksudnya pas belok gue susul, harusnya kalau emang orang beneran dong nggak ada dong. Iya. Itu nggak ada. Berarti gue mau nyadar, berarti gue sendiri dong. Belakang nggak ada, depan nggak ada gitu. Kira udahlah, gue jalan terus sampai akhirnya nyampe ke pos 7. Pos 7 kan agak lebar lagi tuh, tapi kebuka ya kalau nggak salah. Saat itu sih seingat gue itu agak kebuka, nah pada nunggu di situ gitu. Nah itu pas nyampe gitu juga namanya udah kayak gitu ya, gue mikir ini orang beneran apa enggak nih gitu. Ternyata emang teman gue karena udah capek kan, harusnya emang gue tahu kalau gue udah nggak kuat nih, gue pengen balik, tapi gue nggak mau maksain, maksudnya wah gue mau cabut sendiri aja gitu, ngeri kan. Toh juga kalau sekarang gini ya, kalau ya ini tolong diralat ya kalau gue salah. Cuma setahu gue kalau emang lu hilang di gunung, cara paling simple untuk survive lu cari puncak kan. Iya. Karena emang dia kan kerucut kan, lu mau kemana pun juga ya pasti ujungnya di situ. Iya. Kalau lu turun mencar kan gitu. Nah cuman itu doang yang gue pikir, udah gue cari puncak. Karena emang di situ gue mikirnya, oh gue udah sendiri nih di sini. Udah pisah sama temen lu ya, sama rombongan lu Udah ya? pisah gitu. Dan kalau ditanya kenapa lu nggak nyadar, ya nggak tahu gitu. Kalau gue nyadar, gue nggak mungkin kehilangan dong. Iya. Gue nggak tahu gitu, gue nggak nyadar gitu. Sampai akhirnya di pos 7 itu deh kalau nggak salah ingat ya, ada pada ngumpul. Gue sempet parno kan tadi, gue bilang ini orang beneran atau enggak, ternyata emang orang beneran. Ya udah, akhirnya jalan bareng. Pas jalan bareng juga gue minta di tengah kan. Tadinya tuh nggak terlalu tengah banget sih gitu, agak ke belakang lah, beda 2 orangan gitu. Jadi gue urutan ketiga dari belakang tuh. Jalan, pas lu jalan itu kan dia puncak itu kan dia puncaknya bentuknya shelter ya, ada bangunan kan. Nah dari pas anggaplah dari trek ini puncak nih, nah dia tuh kan nggak langsung puncak, dia ada satu area lagi agak lebar gitu ke ujung, terus ini agak gundukan gitu, maksudnya beda elevasi gitu ya, tinggi, baru di sini puncaknya kan. Si bangunannya itu tuh. Nah di area yang bawah berarti kan dari trek ke area yang bawah dulu, baru lu Ke puncaknya ke gitu puncaknya ya? Iya. Walaupun itu sebenarnya udah kelihatan dari situ gitu. Nah di pojok sebelah kiri tuh gue ngeliat lagi ada cewek duduk tuh di pojok sono gitu kan, tapi sambil makan apa sih, ciki Kayak cemilan lah gitu ya? Iya, kayak cemilan gitu. Seingat gue ciki ya, cuman ngeciki apaan juga gue nggak tahu ya. Gue sempet nyamperin gitu, maksudnya sempet nyamperin tuh kayak nggak tahu kenapa tuh kayak ketarik gitu loh, maksudnya kayak pengen negor gitu. Karena udah gue samperin, ngobrol biasa gitu, nggak ada rasa aneh pun, juga nggak ada apa-apa. Terus juga dia bilang katanya gue nungguin teman gue gitu. Teman lu kemana? Ini masih inget tuh, rautnya tuh juga nggak ada pucat, nggak ada apa gitu kan, nggak ada pucat, nggak ada apa. Terus warna kulit tuh kalau seinget gue tuh sawo mateng lah, kuning langsat gitu loh, kayak apa, pribumi biasa pada umumnya. Gimana sih itu.
gue lagi nungguin temen gue nih gitu turun gitu, ngapain, ngambil makanan. Kalau dia bilang gitu kan, oh kayak gitu, ya udah gitu, berarti lu nggak gabung aja gitu. Nggak apa-apa, udah lu temenin temen lu aja pada kayak gitu kan, dibilang kayak gitu. Nah udah kayak gitu tuh, pas pas nyampe ke puncak itu pada foto-foto, gue baru ngeh kalau si cewek ini pakaiannya itu sama kayak yang ada di pos 4, pakai hoodie. Oke. Itu nah kenapa makanya ini gue bisa bilang pakai sepatu running karena sempet dari dekat itu, cuman emang ya biasa aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Itu ya udah, pas di situ gue juga nyadar, oh mungkin teman yang tadi nih gitu kan, teman yang tadi Rombongan itu ya. iya mungkin nungguin dia gitu kan. Ya udah, nah pas foto-foto apa segala macem, udah deh turun lah, singkat cerita turun karena emang udah kabut banget kan. Sempet bentaran itu view-nya bagus, maksudnya sampai kalau jadi dari arah lu naik, ini kan bangunan itu, jadi depan lu itu ujung tuh kelihatan itu Guntur deh kalau nggak salah, kelihatan tuh dari situ. Cuma itu bentaran doang karena udah kabut. Akhirnya turun. Nah pas turun itu gue noleh ke kanan lagi, nggak ngeliat. Ya gue mikirnya ya udah balik gitu ya, udah balik turun karena ya, gitu. emang pas foto-foto itu emang gue ngerasa tuh kayak lumayan lama deh gitu, maksudnya 15 menitan cuman foto-foto gitu doang kan, hitungannya lama ya. Nah pas turun kan lewatin spot itu lagi ya, gue ngeliat tuh nggak ada gitu, gue mikir udah balik kali gitu kan. Udah dah turun sampai ke pos 5, pas panjang jalan itu tuh ya udah biasa aja, bahkan yang cewek pakai kardigan coklat itu gue ngeliat juga udah nggak ada gitu kan. Pos 5 prepare segala macem, packing buat turun lagi. Nah pas packing itu kan ya biasa kalau udah mau balik ya udah doa dong gitu. Pas lagi doa gitu tuh, jadi posisinya itu ngelingkar di pinggir trek itu. Nah posisi gue tuh bener-bener pas ada di belakang gue tuh trek gitu. Di posisinya tuh gue, terus yang lain baru pada ngelingkarin gini kayak gitu. Nah gue sendiri yang emang ngarah belakang trek banget gitu. Nah pas di situ kan emang ada beberapa trash bag yang emang taruh dulu gitu kan di deretan sebelah kanan gitu. Ngambil nih, udah mau jalan ngambil trash bag, otomatis ekor mata tuh ngeliat ke arah yang trek pengen ke pos 7 atau puncak dong. Iya, berarti ke arah atas ya. Ke arah atas gitu. Nah pas di ke arah atas tuh di kabut itu udah mulai agak kabut lagi. Karena kan tadi dari atas juga sebenarnya udah ada kabut kan. Itu gue ngeliat lagi yang kardigan coklat. Tapi nggak ngeliat ke arah sini gitu. Cuman ngebelakangin gitu kan. Ayo udahlah gitu. udah mau pulang juga kan, dalam hati tuh. Iya nih gue udah pada mau pulang nih gitu. Maksudnya lu udah ngasang ngikutin, lalu nongolin ya udah nongolin aja, cuman jangan lebih dari ini. Jangan sampai ngikut gitu ya. Iya kayak gitu, karena emang udahlah gue udah sempet tuh di situ juga gue mikir kayak udahlah gue berhenti kali ya naik gunung gitu. Maksudnya emang mulai dari yang kayak dari Perau, terus Semeru, Salak, yang bener-bener bikin gue ngedrop, bener-bener ngedrop, entah itu karena emang kehujanan apa gue nggak ngerti ya pas baru itu doang gitu. Baru di Gunung Cikura ini lu merasa lemah banget mungkin. Iya bener kayak gitu. Ya udahlah gitu, gue mungkin emang ya udah kayak gitu, maksudnya udah tobat kali gue udah ngonek lagi gitu ya. Tapi kan ujung-ujungnya tetap naik lagi gitu. Itu kan cuma hanya ngegrutuk ya, kita udah skut kayak gitu, udah mental down juga. Kita turun, pas turun itu kan gue ngelihat si rombongan ini lagi nih, si rombongan yang di pos 4 itu, yang gue bilang ada si cewek itu yang banyak pada mau turun juga gitu. Cuman di situ gue ngeliat nggak ada cewek. gue keceplosan itu, lah itu yang cewek mana? Gue bilang kayak gitu ke anak-anak, maksudnya kayak yang lain. Terus gue lupa, belakang gue ada ngeplak, gue lupa tuh gue lupa sama saya
yang ngeplak tuh siapa tuh gue lupa, karena emang ada pokoknya di area belakang. Bahkan gue sendiri tuh udah bodo amat gitu antara mikirnya itu ngeplak orang beneran atau bohong. Gue nggak tahu deh, kayak udah down banget di situ kan. Terus baru tuh abis ngeplakan itu pada ini apa namanya ngomong, masa lu udah diem, jangan ngebahas itu. Gue nggak tahu, maksudnya gini, emang karena di situ tuh gue nggak tahu, karena nggak taunya tuh kan katanya ada yang hilang ya di situ katanya. Itu gue juga tahu, intinya tuh gue taunya itu pas udah di bawah lah. Pokoknya pas kejadian itu emang gue nggak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa, dan gue ngerasa itu orang biasa gitu. Kayak gue ngomong kayak gitu, emang kenapa, kan emang bukannya tadi ada perempuan. Masih ditegesin lagi karena ya emang nggak tahu gimana gitu ya, karena emang gue ngerasa malah justru gue mikirnya takutnya dia lagi kemana ditinggal. Benar. Kan nggak tahu ya, kan malah kasihan kayak gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu sampai ya udah turun, lewatin lagi nih di pos 3 gitu. Nah cuman pas dari lewat di pos 3 gue masih penasaran buat ngeliat yang di pelang itu, berarti yang ada di sebelah kanan. Pas di sebelah kanan itu tuh udah, karena emang udah nggak mau, maksudnya udah nggak usah berhenti di sini lagi. Tadinya tuh pengen berhenti di situ kan buat makan atau apa gitu. Udahlah ntar aja di pos 2 aja gitu ya. Di pos 2 aja gitu. Kira ya udah, tapi sempet berhenti di situ, tapi nggak nurunin barang-barang gitu, enggak. Nah pas lagi ngeberunding kayak gitu, maksudnya yang tadinya pengen udah bentaran ini itu, gue ngeliat lagi iseng dong, tapi ngeliatnya nggak, kalau yang tadi kan emang bener-bener ngadep sana ya, gue cuma nengok gini doang. Nah pas nengok ini tuh di situ gue lihat ada anak kecil gitu. Nah kalau gue inget-inget lagi tuh ini anak kecil tuh mirip sama yang tadi di bawah, yang mondar mandir gitu. Yang di warung sama kamar mandi tuh ya? Iya, yang bolak-balik kayak gitu. Orang di situ. Cuman ya udah deh, mainin gue nggak tahu, gue nggak ngelihat jelas ya, entah itu batu atau buah atau apa, jadi kayak ditendang gitu, kayak dianggap mungkin kayak main bola gitu, tapi yang ditendang tuh bukan bola gitu, entah itu batu atau apa, gue nggak tahu. Mondar mandir lari gitu, bahkan sempet cekikikan juga, maksudnya ketawa, yang namanya bocah main gimana sih, ketawa kayak gitu. Ya udah gitu, udahlah bodo amat lah gitu kan. Akhirnya nggak lama itu turun lagi, lanjut turun. Pas sudah mau lepas dari pos 3. Nah di sini nih yang bikin bener-bener gua aneh lagi, gua juga nggak tahu kenapa. Jadi misalkan gini, ini pos 3 nih, ini area pos 3, ini trek. Nah lu kalau udah lewat merah-merah ini, lu udah di luar pos 3 nih. Nah pas sudah gua ngelangkah kaki kanan, gue inget banget itu kaki kanan langkah setengah badan nih, ini biasa nih, maksudnya dari bagian kanan dari atas ke bawah tuh ngerasa biasa, tapi yang kiri ini karena masih di area pos 3 tuh gue ngerasa masih kayak lembab, pengap gitu. Ya udah tuh gue sempet diem, kok begini gitu. Ya udahlah, bodo amat kan, karena udah capek. Lanjutlah jalan sekitar 2 meteran. Udah gue ngerasa biasa, nggak yang tadi pegel capek tuh nggak ada lagi. Jadi langsung berubah gitu suasananya? Iya kayak biasa lagi aja. Dari fisik gue pun juga yang tadinya ngedrop apa segala macam itu udah nggak, udah biasa aja kayak gitu. Maksudnya ya capek mah tetap capek, naik gunung nggak mungkin nggak capek, tidur aja capek kan. Benar. Gitu. Tapi ya nggak yang sampai ngedrop banget gitu, nggak gitu. Gue udah terus turun, singkat cerita tuh sampai lagi di mana, di warung kan. Nah pas di warung kan ya udah makan Indomie double tuh kan. Indomie double tuh mie 2 telur 2 tuh. Gue nggak tahu menunya masih ada nggak tuh ya gitu. Tuh enak tuh pas dingin ya kan. Pas hujan itu kan, pas seduh hujan itu gurih. iya. Soalnya kan pas hujan kan itu nggak hujan gede sih, gerimis itu kan. Udah gue iseng nanya gitu kan, nanya sama bapak-bapak gitu. Di situ ada bapak-bapak kan, ada, tapi gue nggak tahu itu dia ngejaga atau nggak tahu, pokoknya lagi duduk aja di situ sambil biasalah khasnya bapak-bapak naikin satu kaki sambil ngopi ngerokok. Mantep ya. Itu hal yang gue lakuin tuh sekarang tuh begitu tuh. Kalau sore asik ya. Iya, asik ya. Gitu. Nanya, Pak ini nginep di dalam apa gimana yang jaga? Enggak lah, dia tinggal tidur di rumah, masa tidur di situ, mau tidur pakai apa? Oh ya udah. Terus gue mikir, terus yang malu tuh siapa? Semalam tuh siapa? Baru kepikiran tuh ya. Iya, gue pikirin entah. Ya gue nggak mau
bilang siapa yang benar siapa yang salah ya. Gue juga kan pendatang ya di situ, jatuhnya tamu, gue nggak tahu kan. Gue cuman ya lu bilang begini, oh ya udah mungkin iya kali gitu. Ya udah kayak gitu. Nah udah dari pas di situ tuh, pas di bawah barulah gue baru dengar dan gue baru tahu kenapa anak-anak tuh pada protes ke gue kalau gue bilang itu tuh cewek Siapa mana gitu? gitu ya kan, itu kemana gitu, nggak ada. Itu ya karena katanya ada yang hilang kan gitu. Tapi kan gue nggak tahu itu yang hilang tuh siapa, yang hilang siapa, terus detailnya kayak gimana tuh gue jujur gue nggak tahu gitu. Gue cuma taunya tuh kayak gitu doang. Itu udah habis dari situ ya udah. Dan akhirnya lu pulang kembali ke rumah dengan selamat nih. Amin. 7 orang lu berangkat iya, ya? Iya 7 orang. 7 orang ya? Oke, thank you banget nih Okta. Lu perlu pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Cikuray pada tahun 2015 ya? 15. Dan dimana kita tahu sebelum kejadian lu pendakian di tahun 2015 ini ada seorang pendaki yang hilang di Gunung Cikuray itu nih. Mungkin di beberapa tahun sebelum 2015. Tapi misalkan lu ngeliat dari cara pakaian sama penampilannya ini cocok nggak sih sama pendaki yang udah meninggal di tahun-tahun sebelum di 2015 itu? Kalau gini, kalau cocok atau enggak, gue nggak bisa bilang itu cocok. Maksudnya gini, gue nggak tahu singkat itu gitu. Gue nggak tahu karena emang gue bukan tipikal yang wah ada orang hilang sini terus gue cari penasaran. Gue nggak mau yang kayak gitu karena gini loh, gue sempet ada kejadian waktu di Tawangmangu, Semarang. ya Semarang, denger ya gue nggak tahu cerita benar atau enggak ya, katanya ada yang sempat ada yang kecelakaan tuh di situ gitu. Nah gue sempat nyari-nyari kan, cuman kan kejadian kayak gitu kan banyak ya. Gue juga nggak tahu benar atau enggak. Kira gue iseng coba cari-cari ya ada beberapa berita kayak gitu, cuman ya udah kayak gitu doang kan. Nah tapi pas setelahnya itu kayak kebayang gitu loh, maksudnya kebayang tuh kayak lagi diam atau gimana tuh, kebayang kayak kegambar lagi kalau wah ini kejadiannya kayak begini. Nah itu yang bikin gue, makanya gue udahlah Nggak mau kepo lah ya. iya makanya kalau yang kayak gitu pas apa kan bahkan gue tahu itu kalau disebutin ciri-cirinya itu lagi-lagi gue nggak tahu sama atau enggak, gue cuman denger dari orang yang namanya itu ya katanya lah gitu ya kan sama nih. Dan itu pun juga ya orang pada cerita gitu, gue juga nggak maksudnya nggak ngeyain atau apa gitu, nggak yang benar gitu atau kepo buat nanya lebih lanjut atau nyari gitu, enggak. Gue cuma pas gitu. lu nanya perempuannya kemana, ketinggalan apa gimana, cuma yang lain pada langsung ngejawab gimana tuh reaksinya? Bisik lu, diem jangan ngomong aneh-aneh di sini. Intinya kayak gitulah. Termasuk yang rombongan dua ini. Oh, kalau yang rombongan 2 orang itu dia nggak denger kayaknya, soalnya udah jalan duluan kan. Iya. Itu jadi pas gue nyampe, maksudnya nyampe pos 4 ya, dia udah turun duluan gitu ya? Iya udah turun duluan. Nah makanya itu kan posisinya gue dari atas berarti dong, lebih gampang ngeliat orangnya kan. Yang perempuan mana? Iya soalnya emang kontras banget gitu loh. Kelihatan. Berarti yang realnya ini pendaki yang di pos 4 ini yang sempat naik mobil bareng ya, naik mobil pickup bareng itu nggak ada perempuan? Nggak ada. Laki-laki semua? Iya. Dan kalau gue inget-inget lagi di mobil pun juga nggak ada. Nggak ada perempuan ya, laki-laki semua? Kecuali temen, maksudnya selain rombongan gue ya, soalnya di rombongan gue kan ada 1 perempuan gitu. Ya itu masa lu nggak kenalin sih. Iya. Kalau itu kan emang udah dari bawah, udah bareng dong. Iya. Nah, tapi yang lebih anehnya lagi ketika dia lagi bikin bangun tenda ya, kiri kanan itu di tengah-tengah itu ada perempuan. Iya, lagi duduk. Tadi lu sempat bilang pakai jaket hoodie nih. Hoodie warna pakai pink. baju pakai celana training dan sepatu running. Dan tapi dari penampilannya mungkin bukan pendaki ya? Gue nggak tahu ya. Gini, ada beberapa pendaki tuh yang emang pakaiannya tuh kayak gitu. Ya sekarang gini deh, lu bandingin pendaki dulu sama sekarang. Iya. Maaf ya, bukannya nyindir atau gimana nih. Cuma kalau sekarang kan ada yang pendaki yang emang bener-bener rapih, kayak gimana, kayak gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau itu emang ya banyak juga pendaki yang kayak gitu. Entah kan bisa aja kayak dia misal lu baru pertama kali naik, mau coba-coba lah ya. Gitu. Lu kurang prepare karena ya masa gue mau nyoba yang belum tentu gue bakal terusin, gue harus keluarin uang untuk ini itu sih. Ya udah lu pakai yang ada aja dulu. Gitu. Kita berpikirnya kayak gitu aja. Iya, gak usah mikirnya gitu ya. Karena emang gue sempet ngalamin kayak pendaki yang pertama gue tuh gue cuman pakai celana boxer, tas gue nggak pakai carry. Tas lu tahu ini nggak, tas orang pulang kampung yang zaman dulu tuh yang apa, yang ditenteng gitu sama orang tua. Bukan koper,
jadi tas tapi yang gede gini loh. Iya. Kalau koper kan ada gagangnya, ini nggak ada gagangnya. Gue pakai itu. Oh kayak tas baseball. Yang gede Iya, itu cuma kalau gitu. baseball kan cakep ya. Apa namanya? Agak lebih ke persegi panjang ya. Ini bentuknya kotak. Iya. Dia Gue kan tahu ada yang tentengan terus ada strapnya kan. Gue pakai strap itu. Jadi yang lain bukanya begini, gue mah tidurin dulu baru buka gitu ya. Lah, ya habis gini. Gue ya kayak tadi gue bilang, gue bisa ngomong gitu karena emang awalnya tuh gue ngerasa gitu. Gue mau ngelakuin sesuatu hal yang belum pernah gue lakuin nih. Tapi gue mikir juga dong waktu itu gue kuliah gitu, duit dari mana gitu kan. Ya udahlah pakai yang seadanya dulu gitu. Ntar kalau misalnya gue ngerasa udah kayaknya seru nih lanjut lah. Barulah kita nyicil lah tuh ya. Baru nyicil gitu. Kalau bahkan kalau misalkan emang ada barang temen yang mau minjemin ya nggak apa-apa ya. Cuma ya tadi maksud tadi lu jaga lah. Iya benar. Kayak gitu. Jangan minjem taruh-taruh aja gitu ya. Iya, nah gitu. kita kembali lagi nih ke pendakian nih Tang nih. Gue penasaran nih sama perempuan itu nih. Tapi temen lu berarti temen sama rombongan lu ini berarti ngelihat juga itu perempuan? Enggak, gue udah pas nyampe beberapa hari ada sekitar 4 harian kan balik lagi ngumpul ke kampus. Itu nggak ada yang lihat gitu. Kenapa? Gue sih nggak nanya ya. Gue nggak nanya lu ngeliat nggak, enggak gitu. Tapi dari mereka, respon mereka gitu. Lu ngeliatnya dari mana gitu? Lu ngeliatnya pas kapan gitu? Di situ emang nggak ada perempuan. Di pos 4 gue bilang pos 4 pas kita nunggu hujan, nunggu pada turun ngecek pos 5 sama pos 6 ya. Pos 5 sama pos 6 tuh itu sebenarnya udah ada, bahkan dari kita diri pun baru diri gitu ya. Itu tuh sebenarnya udah ada gitu. Karena pas pakai jas hujan segala macam kan lu diem situ lumayan dong. Pakai jas hujan kan enggak ya nggak mungkin diem aja, pasti cenyak-cengok dong gitu ya. Iya gitu. Sekitar. Iya kayak gitu itu tuh pasti. Dan ini perempuannya berbeda sama yang pas lu mau ngelangkah di batang pohon yang tumbang itu. Beda. Dan itu kan pakai baju hoodie. Nah, lu berpikir itu pendaki bener nggak tuh? Yang mana yang di pas ngelangkahin pohon? Yang pakai hoodie ini. Yang pakai apa, gardigan itu? Gardigan itu enggak. Itu udah enggak, karena gua di situ gue mikir enggak tuh karena emang udah kejadian yang mulai dari pos 4 sampai yang malam itu yang gue kan nggak bisa tidur. Iya. Sebenarnya nggak dari yang nggak dari yang pos 4, tapi emang udah dari pas dari awal dari itu yang pendakian juga naik kolbak itu juga udah aneh kan gitu. Jadi gue udah nggak bisa mikir jernih, jadi nganggepnya lagi juga ngapain lu sendiri ke sono gitu loh kan. Sekalipun lu orang bener juga itu kan nyamuk gimana nggak gatel. Dan juga di atas puncak ya. Sebelum puncak ya, sebelum itu puncak ada itu, dia lagi. Kalau nggak salah tuh lepas dari pos 5 pengen ke pos 6 apa ya kalau nggak salah, gue udah nggak lupa, udah lama itu udah pengen ke atas ya tuh, pengen ke puncak tuh. Iya, dan itu nggak ya kalau logikanya ya sebenarnya sih bisa aja gitu, kayak ya mungkin dia lagi pengen nyendiri atau apa gitu, tapi kalau di sisi lain ya mikir lagi lu ngapain cuman pakai kardigan itu kan tipis loh kan. Iya, tipis. Di atas itu kan dingin ya. Iya benar. Itu sedangkan gue pakai jaket aja masih rasa dingin, masih ngerasa dingin gitu. Dan ya minimal gini lah, oke lu kuat dingin tapi paling enggak lu pakai kupluk, karena kan yang penting kan kalau dingin itu kan telapak tangan sama kuping. Paling banter leher lah. Nah ini enggak dia nggak pakai. Cuman kayak kardigan. Berarti kita berspekulasi itu bukan iya, gue mikirnya gitu. Ditambah udah dari kejadian sebelumnya itu bukan. Oke nih, aku tetangga banget deh, lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu. Wah, gokil banget nih, dari awal dari rumah nih sampai ke puncak sampai turun lagi masih aja ada teror walaupun sedikit tapi ada aja nih ya. Kanen yang ngalamin. Tapi setelah melakukan pendakian itu kan lu sempet ngomong gua mau berhenti naik gunung nih. Tapi kenyataan gak tuh? Berhenti gak lu naik gunung? Enggak. Itu kenapa tak? Ya nyadarnya gini, pas gue kan habis nyantai di rumah gitu ya. Yang gue mikir lagi, contoh pas transisi dari pos 3, maksudnya transisi kondisi badan ya, itu bener-bener drastis. Gitu, itu satu. Kedua, gue mikirnya ya nggak tahu ada pesen apa di balik itu, gue nggak tahu gitu. Dan emang gue nggak mau nyari tahu, mau disuruh nyari tahu dibayar pun juga gue nggak mau gitu. Karena gue tahu gitu, maksudnya gue tahu ada sesuatu hal itu, cuman gue nggak mau ikut campur urusan lebih lu dalam lah, lagi lah gitu ya. Itu urusan gue gitu loh. Kalau emang
kayak gini aja, gue sok-sok ngikut campurin urusan lu seneng nggak gitu. Kecuali emang lu yang lu ayo sih bantuin gue lah gitu misalkan. Beda cerita kan. Ya mungkin dia juga ngomong bantuin tapi salah sendiri, lu kenapa nggak ngomong gitu, bantuin gue dong. Bener, dengan cara penampakan yang kayak gitu ya. Iya kan kayak gitu. Untung ya bagusnya nggak gue sambit korek. Iya bener. Tapi terakhir naik gunung tahun berapa nih Tal? Terakhir naik gunung itu 2021. Baru tahun kemarin. Iya, itu gue dari 2011. Wah. Itu tadinya gue pengen berhenti tuh di 2022 karena ada pengen ke ini apa namanya? Kok gue lupa sih, yang jembatan Siratal Mustaqim tuh. Raung. Raung, ke Raung. Gunung Raung. Ke Raung gue nggak dapet izin. Oke. Itu akhirnya terus juga ditambah karena kesibukan yang lain kan akhirnya ya udah akhirnya stop berhenti. Terus juga kata mak gue bilang ya lu mau kemana lagi gitu, lu udah berapa lama lu udah mau muter kemana lagi gitu. Iya, bener, terus kalau gue pikir juga emang hobi yang kayak gini tuh emang lu harus ada ujungnya gitu. Lu harus targetin lu mau sampai mana gitu. Entah itu lu mau Seven Summit lah atau mau sampai paling enggak gue berhenti kalau udah naikin gunung ini ya udah. Gitu. Tapi ada kepengenan tuh pengen naik gunung yang lu belum tercapai sampai sekarang nih. Raung mungkin. Kalau ditanya misalkan dapat kesempatan lagi tuh ya itu ke situ sih, ke Raung. Karena dulu sempat pengen ke Raung, cuman karena kan persiapannya ke Raung tuh nggak bisa main-main ya. Terus akhirnya diputer lah ke Semeru, gitu. Nah setelah itu ngumpulin uang segala macem buat kesana, tapi ya udah ternyata izinnya udah nggak lolos nih, gitu. Dan kalau ditanya mau atau enggak, jujur kalau sekarang sih udah biasa aja. Mungkin pas dulunya itu tahun-tahun pas terakhir itu masih ada kepengenan gitu ya, masih iseng lah tipis-tipis gitu, boleh lah kayak gitu. Tapi pas sekarang udah ingat umur aja kali ya. Iya bisa. Ingat umur aja kali. Urusan kan nggak ke gunung aja gitu. Iya bener. Juga ditambah lagi juga ya udah bener gitu mah gue bilang lu mau kemana lagi gitu. Gue mikir ya kemana lagi ya udah nggak deh gitu. Udah biasa aja. Oke, thank you banget sekali lagi nih. Dan sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua nih? Terkhusus pendaki-pendaki yang baru menjajakan kakinya nih di tahun-tahun ini nih. Oh, gini sih, gue yang paling banyak dapat omongan dari para pendaki terutama baru ya. Iya. Dia selalu bilang tuh gini, nggak mau, gue mau ikut tapi gue nggak enak, takut nyusahin. Simpelnya tuh gini ya, nggak ada orang yang nggak akan nyusahin gitu. Semua orang tuh bakal nyusahin. Simpelnya kalau emang lu mau naik gunung, lu ngomong. Maksudnya ngomong tuh jujur ya, entah itu ke keluarga lu atau ke orang-orang terdekat lu. Terus juga ke rombongan lu, jujurnya itu kalau lu punya riwayat penyakit apa gimana ya karena saat lu diem lu nggak apa-apa, misalkan gini lu punya asma tapi lu nggak ngomong, temen lu speednya itu jauh di atas lu. Dia nggak karena lu ngerasa ya lu udah sehat-sehat nggak ada apa-apa terus aja dong. Iya benar. Nah itu kan bahaya tuh, itu satu. Jadi jujur sih sebenarnya itu jujur. Kedua yaitu tadi yang gue bilang, lu naik gunung nggak cuma sekedar lu buat foto-foto doang cuy gitu. Tujuan utama lu tuh bukan puncak tapi rumah lu lagi gitu. Jadi kalau lu emang fisik sama mental lu mesti kuat gitu. Kalau misalnya nggak kuat ya udah lu nggak usah paksain, gunungnya itu nggak kemana-mana beneran. Lu nya yang kemana-mana justru. Bener. Tinggal kita nyari schedule ulang lagi. Iya kayak gitu. Paling ya udahlah gitu, lu cari lagi, nggak usah diseselin, terus jangan dijadiin utang. Iya benar. Karena takutnya jadi nyeselan atau apa kayak gitu. Karena itu juga kadang orang kan pikiran atau apa gitu. Janganlah gitu. Terus ya bawa happy aja sih. Berarti gitu tuh. Sama jangan nyepelein ya. Maksudnya jangan nyepelein tuh. Gue pernah naik ke gunung ini, treknya lebih berat nih dibanding yang bakal gue naikin besok. Secara nggak langsung lu udah nyepelein kan. Lu nggak akan tahu medannya itu seperti apa kan. Gitu. Lu bakal tahu rasanya seperti apa ya, lu harus nyobain. Benar. Sama halnya kayak kita ditanya, kenapa sih naik gunung? Apa enaknya sih? Iya, kita nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, lu cobain. Cobain baru bisa jawab tuh begitu ya. Iya kayak gitu. Sama aja kayak gitu benar-benar lu banyak juga kan nanya, enak apa sih naik gunung, mendingan di rumah gitu, nyantai ngopi segala macem gitu. Lu cobain gitu. Iya benar. Gitu. Kalau lu cuma denger cerita mungkin bakal kebayang capeknya doang gitu kan. Udah nggak bisa nikmatin keindahan alamnya gitu. Dan sedikit di sini gue mau menambahkan kembali nih, bahwa saja melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian, dan juga tetap nih
attitude dan sopan santun dimanapun teman-teman semua berada tetap dipakai nih. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Okta. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.